Masih bersama dengan Dialog Jurnal Pagi dan masih bersama dengan kita Bapak Dr. Agus Budianto, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Dan sekarang sudah tersambung dengan kami di ujung telepon, kuasa hukum dari Jessica Wongso, Bapak Yudi Wibowo. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi. Baik, Pak Yudi, untuk pihak kuasa hukum, apa artinya ada pengembalian berkali-kali berkas perkara ini Pak? Begini, itu pengembalian berkas perkara itu namanya P19. Kalau P19 itu adalah produk dari kejaksaan. Kami sebagai penasihat hukum atau advokat ya, itu menilai biasa saja, wajar-wajar saja. Berarti berkas yang dikirim ke polisi itu buktinya kurang cukup, tidak kuat, atau ada kekurangan. Nah, kalau melihat berkas ini dikembalikan terus sampai 3 kali, ini berarti bukti tidak kuat gitu. Nah, seharusnya itu polisi harus tahu diri, jangan nahan orang terus, gitu. Loh. Setelah memperpanjang masa penahanan Jessica, ini kepolisian yakin katanya berkas perkara nanti akan lengkap. Tanggapan Anda sebagai kuasa hukum? Ya, orang ditahan 60 hari, sudah 60 hari itu cukup lama. Cukup lama, Bu. Bukan hanya seminggu, 2 minggu. Orang belum tentu bersalah kok, sudah ditahan begitu. Kalau saya bilang itu, polisi menetapkan tersangka itu error person. Karena Jessica itu tidak berbuat apa yang disangkakan itu, tidak meracuni. Kan sampai sekarang itu, saya lihat di PP, itu statement dari kejaksaan itu, dia tidak mau terima berkas itu karena tidak ada rangkaian perbuatan meracuni. Dia memang nggak berbuat, mana ada rangkaian meracuni kalau itu, menurut saya. Ya, dari kuasa hukum sendiri, apa yang membuat Anda begitu yakin kalau Jessica dalam artian di sini tidak bersalah begitu? Loh, saya bukan yakin nggak yakin, saya hanya dengarkan dari media TV saja gitu. Halo? Ya. Halo? Ya Pak, kita masih dengar. Halo? Silakan Pak Yudi, lalu? Ya, saya hanya menyimak dari TV saja yang diberitakan itu. Berarti itu tidak ada rangkaian perbuatan itu belum ditemukan dan alat bukti yang sahnya itu. Halo? Nanti akan kita hubungi lagi Pak. Sebentar, saya akan beralih dengan kembali Pak Agus untuk minta tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Yudi barusan. Benar tidaknya apa yang dilakukan Jessica itu kan nanti di pengadilan. Di pengadilan. Kita kan memegang asas presumption of innocence ya, bahwa pengadilan lah yang hanya menyatakan dia bersalah atau tidak. Tugas penyidik itu adalah memberikan barang bukti, memberikan keterangan saksi, memberikan keterangan tersangka, memberikan keterangan ahli-ahli yang lain supaya menguatkan apa yang dilakukan Jessica ini bersalah atau tidak. Nah, ketika alat-alat bukti itu nanti disampaikan di pengadilan, hakimlah yang membuktikan melalui pemeriksaan tentunya ya. Nah, kita tidak bisa berasumsi bahwa Jessica ini bersalah atau tidak sebelum ada putusan pengadilan ya. Nanti pengadilan ketika sudah ada korban, disitulah ada tindak pidana. Disitulah ada seseorang yang harus bertanggung jawab. Nah, ketika tadi berbicara perpanjangan waktu itu lama atau tidak, ya memang itu yang sudah diatur dalam undang-undang. Memang waktu ditahan 1 hari pun juga lama, ya kan? Karena itu yang sudah diatur di dalam undang-undang 20, perpanjangan 30, perpanjangan lagi 30 dan 30. Itu kalau di atas tuntutannya di atas 9 tahun. Ya, sehingga itu sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku ya. Toh nanti ketika divonis hakim kan ada potong masa tahanan. Ya kan? Ketika divonis 10 tahun ya ditahan itulah dipotong. Baik, jadi apa yang dilakukan polisi sejauh ini sudah memenuhi peraturannya lah ya, sudah prosedural ya. Nah, kembali kita berbicara mengenai satu kasus pidana seperti ini Pak. Dalam artian tadi juga di awal diomongkan bahwa ini sudah umum banyak terjadi seperti itu. Berarti apa poin yang harus diubah dari mungkin peraturan KUHAP-nya seperti itu? Ya, ini kan menjadi celah ya. Celah bagi penyidik pun, supaya dia kan penyidik kan harus dituntut untuk bekerja profesional ya. Dia dalam menjalankan tugas mencari barang bukti itu harus benar-benar fokus,
dan dalam tenggat waktu. Supaya apa yang kan penyidik ini kan muaranya dari sistem peradilan pidana tadi. Nah, memang di dalam rancangan hukum acara pidana kita itu sudah ada hal yang baru untuk menutup celah ini. Bahwa ketika nanti ada kekurangan barang bukti sudah masuk ke ranah pemeriksaan pengadilan, penyidik boleh mengajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Oh, ada bukti tambahan yang bisa diajukan seperti itu ya. Betul. Supaya tidak terjadi bolak-balik P19 tadi. Apakah dengan seperti itu memang peraturannya berarti memang perlu diganti karena terlalu lama, bolak-balik seperti itu? Iya, memang perlu diganti. Memang perlu karena diganti. sudah itu kan produk Belanda. Produk Belanda. Dan kita kan mengacu pada due process model ya. Masing-masing pihak, baik penyidik dalam hal ini mewakili negara maupun tersangka harus diberikan kedudukan yang sama. Kalau Bapak sendiri melihat kerugian mungkin bagi pihak penyidik ataupun pihak tersangka seperti itu ya, dengan dari peraturan usang seperti ini, apa saja dampaknya untuk mereka? Kita banyak sekali kasus yang salah tangkap. Kasus salah tangkap, oke. Salah tangkap dan salah vonis. Itu banyak sekali. Itulah awalnya dari bolak-balik perkara ini. Satu sisi memang terjadi tindak pidana, satu sisi menjadi kewajiban penyidik untuk membuktikan. Tapi jangan lupa juga bahwa penyidik dalam membuktikan alat bukti ini itu ada beban tenggat waktu. Ya, deadline ya. Nah, makanya penyidik sering memaksakan alat bukti. Karena kepepet itu tadi. Karena kepepet itu tadi. Karena kalau tenggat waktu ini kalau sudah keluar SPDP, berarti kan proses peradilan sudah jalan ini, pra-adjudikasi sudah jalan. Baik. Disitulah tenggat waktu juga jalan. Ya. Kita kembali berhubung dengan Pak Yudi Wibowo, kuasa hukum dari Jessica Wongso. Pak Yudi, mengingat dari apa yang perkembangan baru saja terjadi, persiapan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum sendiri? Ya, kami sebagai penasihat hukum tentunya masih menghargai polisi lah, masih menghargai polisi. Sebagaimana yang diatur KUHP pasal 24, pasal 29 itu. Tapi cenderung polisi ini kan gengsi. Udah salah tangkap, salah lentukan tersangka, kan masih gengsi dia ingin mencari untuk melengkapi berkas Jessica. Ya silakan saja. Kalau bisa memenuhi apa yang dimaksud jaksa, rangkaian perbuatan pidana pembunuhan itu, 40 atau 3 halaman, itu silakan saja. Kan begitu jaksa. Jaksa kan sikapnya begitu. Kalau nggak bisa ya, sampai kapan bisanya? Tentunya polisi menunjuk pasal 29 sampai 120 hari. Kalau sampai 120 hari tidak dikeluarkan, itu namanya BDH, bebas demi hukum. Nah, kita sebagai masyarakat ini dirugikan. Karena tidak ada buktinya, terus disangka, ditahan. Nah, ini kan pelanggaran hak asasi manusia, gitu loh. Ini polisi harus tahu diri kalau memang itu buktinya nggak cukup ya orang harus dibebaskan segera. Baik. Kalau Tapi di Indonesia ini melanggar hak asasi manusia kan seenaknya saja. Oh, saya pejabat, saya kombes, melanggar hak asasi manusia, tidak peduli rakyat, kan gitu. barusan Ini yang harus diganti undang-undangnya di Indonesia ini. Oke, berarti satu poin yang sama dengan Pak Agus Budianto di sini. Karena pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan yang hadir bersama kami baru saja mengatakan bahwa apa yang dilakukan polisi sebetulnya masih dalam peraturan dan koridor hukum yang berlaku, Pak. Tidak ada prosedur juga yang salah dilakukan seperti itu. Orang itu disebutkan di pasal 29 itu dengan rasa tanggung jawab. Berarti dia tidak punya tanggung jawab kalau sudah tahu diteruskan saja kan gitu. Nah, cepat begini harus dilaporkan di sidang melanggar kode HAM gitu loh, hak asasi manusia. Jangan dibiarkan di Republik ini, harus ada orang ngawasi gitu. Kalau itu dibiarkan saja orang sampai 120 hari, itu pelanggaran hak asasi manusia paling berat di Republik ini. Nah, itu harus ada bagaimana caranya melapor pelanggaran HAM seperti itu. Itu namanya orang pejabat yang tidak tanggung jawab kamu. Baik. Nah ini kan informasi Pak dari Kejati kalau sampai dengan tanggal 4 April nanti berkas nggak lengkap akan dikembalikan lagi. Langkah apa yang sudah disiapkan nih? Sekarang lagi ngapain berarti? Ya itu. Kan selama masih ditahan? Balik-balikan itu kan berarti kurang lengkap, bukti kurang kuat. Ya.
Ya polisi harus tahu diri, seharusnya tahanan dilepas. Gitu. Oke, itu ya Daripada poinnya. nanti dituntut di belakang, belepotan nanti gitu. Baik, terima kasih Pak Yudibo sudah bergabung bersama Berita Satu TV. Semoga semua lancar. Terima kasih. Ada tanggapan apa yang baru disampaikan lagi? Baik, apa ya? Kalaupun polisi salah tangkap, itu kan ada mekanisme, yaitu ganti rugi dan rehabilitasi, ya kan? Kalau memang nggak terbukti ya ada mekanisme untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Sudah selesai. Jadi tinggal tunggu sebetulnya waktunya ya. Dan kalau polisi tidak profesional, itu kan ada mekanisme juga, ada SOP-nya yang sudah digunakan, yang sudah diacu ya. Dan ketika polisi itu unprofesional ya, dia juga ada mekanismenya untuk kenaikan pangkat. Jadi kita ikuti saja aturan yang Iya, berlaku kita ke ikuti depannya. aja. Jadi nggak ada masalah seperti ini tuh. Baik. Nggak ada pelanggaran HAM juga di sini. Baik, dalam proses penanganan kasus kematian Mirna Salihin ini berarti kan polisi sudah melakukan sesuatu yang agak berbeda ya Pak ya. Kita tahu bagaimana berkoordinasi dengan kejaksaan, kita tahu SPDP. Nah, ke depannya kira-kira dalam jangka waktu yang tersisa, apa yang masih bisa diperbuat oleh pihak kepolisian, apa dengan pihak kejaksaan, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali.